Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Risyad. Saya dari kelas 5 di akuntansi pagi. Saya ingin menjelaskan tentang metode analisis kebangkrutan. Bisnis retail atau eceran mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ini ditandai dengan banyaknya bisnis retail tradisional yang mulai membenahi diri menjadi bisnis retail modern, maupun munculnya bisnis retail modern yang baru. Perubahan dan perkembangan kondisi pasar juga menuntut paritel untuk mengubah cara pengelolaan retail tradisional menuju cara pengelolaan retail modern. Industri retail di Indonesia merupakan industri yang banyak mengalami perubahan belakangan ini, baik karena pertumbuhan konsumen kelas menengah maupun karena adanya peningkatan biaya-biaya. Pertumbuhan dapat terlihat dari meningkatnya total omset penjualan beberapa perusahaan retail modern di Indonesia. Menurut prediksi Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, pertumbuhan sektor retail di tahun 2014 meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang kian stabil. Pertumbuhan retail modern terutama terjadi pada format minimarket, toko serbaguna, dan hipermarket. Perdagangan belanja barang konsumsi minimarket terus mengalami kenaikan dari 5% pada 2002 menjadi 21% pada 2011. Instrumen upah, biaya sewa, dan listrik. Analisis kebangkrutan. Menurut Lesmana, kebangkrutan yakni ketidakpastian mengenai kemampuan atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya jika kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan keuangan. Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting di samping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, dan lainnya. Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode. Kebangkrutan biasa dilihat dari pendekatan aliran dan pendekatan stok. Pendekatan stok, perusahaan biasa dinyatakan bangkrut jika total kewajiban melebihi total aktiva. Pendekatan aliran, perusahaan akan bangkrut jika tidak menghasilkan aliran yang cukup. Kebangkrutan adalah keadaan di mana suatu institusi dinyatakan oleh keputusan pengalihan bila debitur memiliki 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Indikator kebangkrutan. Indikator yang dipakai untuk memprediksi kebangkrutan yaitu A. Indikator eksternal. Indikator eksternal bisa diambil dari pasar keuangan, informasi dari pihak yang berkaitan. Sebagai contoh, lembaga perating memberi rating obligasi dari A sampai yang rating rendah B. Jika perusahaan mempunyai obligasi yang di rating jelek atau ratingnya diturunkan, maka tersebut akan meningkat. B. Indikator internal. Indikator internal yang dapat diambil dari aliran kas perusahaan, strategi perusahaan, laporan keuangan. Analisis ini ingin melihat kekuatan perusahaan relatif terhadap pesaingnya. Sebagai contoh, jika tren penjual menunjukkan penurunan, maka manajemen harus cepat melihat penyebabnya. Jika tren tersebut permanen dan dikarenakan perusahaan kehilangan daya saing, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan akan semakin besar. Metode kebangkrutan. A. Allman J-Score, Allman and Hotchkiss 2005. Multidiskriminasi analisis adalah teknik statistika yang digunakan untuk mengklasifikasi pengamatan menjadi salah satu dari beberapa kelompok yang a priori dependen pada karakteristik individu pengamatan. Springate Gorgon. Model Springate menggunakan stepwise multiple analisis untuk memilih 4 dari 19 rasio keuangan yang populer sehingga dapat membedakan perusahaan yang berada dalam zona bangkrut atau zona Zwiemski. Pertama dipublikasikan oleh Zwiemski dengan melakukan penelitian pada perusahaan di Bursa Efek Amerika. Rumus yang digunakan pada peneliti ini dan kesimpulan berdasarkan analisis prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Allman J-Score diketahui bahwa selama periode penelitian tahun 2014 sampai 2015, perusahaan lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berada dikategorikan berpotensial bangkrut. Dan ada juga saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah
Bagi manajemen perusahaan disarankan untuk melakukan analisis prediksi kebangkrutan secara berkala dan terus-menerus guna mengetahui keadaan atau kondisi keuangan perusahaan sedini mungkin, sehingga apabila terindikasi berpotensi bangkrut, pihak manajemen dapat segera mengambil keputusan guna memperbaiki kinerja keuangan perusahaan agar tidak terjadi kebangkrutan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.